wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali daras fikih kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita masih di Al-Mas'alatul Khamisah. Poin yang kelima dari bab yang keempat, hukum seputar siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Dan sunnah fitrah terakhir yang kita baca bersama adalah yang kedua ya. Yang pertama al-istihdad. Baik. Yang kedua kata penulis rahimallah al-ahya'a minhum wa hafizahum wa rahima al-amwat minhum, al-khitan, yaitu khitan. Apakah khitan itu? Wa huwa izalatul jildah allati tughatta atau allati tughatti al-hashafah hatta tabruza al-hashafah, wa hadha fi haqqi adh-dhakar. أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، قيل إنها تشبه عرف الديك، والصحيح أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. Khitan adalah menghilangkan kulit yang menutupi al-hashafah. Apa itu al-hashafah? Ini sesuatu yang tidak bisa dikinayahkan. Ada ungkapan-ungkapan dalam pembahasan agama yang dia bisa dikinayahkan dengan ungkapan lain agar tidak tabu atau yang semisal dengannya. Tapi ada kata-kata dalam agama yang tidak boleh dikinayahkan dengan bahasa lain, karena kalau dikinayahkan dengan bahasa lain bisa membuat hukum berubah atau manusia tidak memahami hukumnya. Hashafah itu definisinya adalah ra'su dzakar. Ra'su adz-dzakar. Kepala kemaluan, ya, kepala adz-dzakar bagi laki-laki. Wa hadza fi haqqi adz-dzakar. Maka khitan bagi kaum laki-laki adalah memotong kulit atau menghilangkan kulit yang telah menutupi bagian tersebut, kepala kemaluan, hingga tabruz al-hashafah, kepala kemaluannya tersebut keluar atau terlihat atau nampak, tabruz. Dan tentunya ini hal yang dimaklumi bersama terkhusus orang-orang yang mereka ahli dalam hal ini, maksudnya para medis. Wa hadza fi haqqi dzakar. Inilah khitan bagi kaum laki-laki. Ammal untha, adapun bagi kaum wanita, jazakallahu khairan, barakallahu fik, Allah yutahhir qalbak. Ammal untha, adapun bagi kaum wanita, maka khitan bagi mereka adalah faqat'u lahmatin zaidatin fawqa mahallil ilaj, adalah memotong daging zaidah, tambahan. Artinya kalau daging tersebut dipotong tidak akan membahayakan kesehatannya. Tiada kehidupan pada daging tersebut seperti daging-daging lain. Atau bahasa tepatnya apa? Bahasa medisnya. Mana Farid? Kan ada daging-daging yang dia ada kehidupan di situ ya, ada saraf, ada urat dan seterusnya, yang apabila dia dipotong maka membahayakan. Ada daging di situ tidak ada kehidupan, begitu bahasa medisnya. Mana Dokter Ahmad? Nah, Dokter Ahmad, apa sebutannya? Nah, itu sebutan ilmiahnya apa? Tidak ada kehidupan. Betul? Sebutan ilmiah dalam medis. Karena ada daging kalau dia dipotong membahayakan karena ada urat, ada saraf atau
dan dipotongnya daging tersebut bisa mengurangi kekuatan tubuhnya. Ya. Taib. Dokter aja bingung apalagi kita. Al-muhim definisi dalam bab fikih adalah qat'u lahmatin zaidatin. Memotong daging yang zaidah. Daging yang lebih. Keberadaannya di fauq mahallil ilaj, di atas tempat al-ilaj. Ilaj di sini juga tidak bisa dikinayahkan dengan bahasa lain, karena memang ini salah satu dari pembahasan yang bahasanya harus vulgar, karena kalau tidak bisa salah paham sehingga bisa salah potong, maka mengakibatkan rugi dunia dan akhirat. Jelas ya? Makanya bab ilaj, apa bahasa medisnya ilaj ini? Bahasa terjemahannya mahallul ijlaj, mohon maaf, adalah tempat, ya, apa bahasa ilaj itu memang udah bahasa Arab yang kalau diterjemahkan nggak ada bahasa lain kecuali bahasa vulgar. Tempat ilaj. Apa Dokter Rahmat? Saya belajar ini baik di Indonesia maupun di Yaman, tetap penerjemahannya dengan bahasa yang vulgar. Jadi mohon maaf ya, karena ini bahasa agama yang tidak bisa dikaitkan. Mahallul ijlaj artinya adalah tempat masuknya kemaluan laki-laki. Ini namanya mahallul ilaj. Baik. Wa qila dikatakan inha tushbih urfad dik. Daging yang lebih tersebut menyerupai urfud dik. Daging yang lebih di atas kepala ayam, apa namanya itu? Yang ada di kepala ayam, apa? Hah? Jengger. Bahasa Indonesia itu apa, bahasa Medan? Hah? Bahasa Indonesia ya? Baik. Jengger. Seperti kayaknya Anda pernah dengar selain jengger deh, ada bahasa yang lebih, apa bahasa lain jengger? Ini ayam, daging yang di atas di kepala ayam tuh. Hah? Hah? Jambut. Jambul. Selain jengger kayaknya ada bahasa lain Bang Bubut, Bang Hafid, Bariki. Jengger. Bahasa jengger, bahasa Indonesia ya? Belum pernah dengar Bang Bubut. Apa bahasa lainnya? Bukan jengger, akhi. Ada selain jengger bahasanya. Apa Bang Khalid? Lembing. Ahsan. Itu bahasa Indonesia. Paham sekarang lembing? Enggak pernah dengar juga. Bahasa Aceh berarti Bang Khalid. Bahasa Indonesia. Hah? Mana ini? Antum mahasiswa Anda belajar bahasa Indonesia sama antum. Kami ustaz kekurangan, bukan kami, anak. Anak kekurangan dalam bahasa Indonesia. Jengger. Enggak paham juga. Lembing tadi bahasa Aceh. Bahasa Indonesia apa ini? Riki. Hah? Jengger. Bahasa Indonesia itu ya? Hah? Baik. Menyerupai jengger ayam. Itu yang dipotong. Wasahih, dan yang sahih dalam bab ini, khitan itu hukumnya wajib untuk kaum laki-laki dan sunnah bagi kaum wanita. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Ada pula yang berpendapat untuk kaum wanita juga wajib. Mereka berpegang teguh dengan keumuman perintah dalam hal itu, dan tidak ada nas yang memalingkan dari makna wajib kepada makna sunnah. Tetapi sebagian ulama yang menyatakan sunnah kepada kaum wanita, mereka beralasan dengan beberapa alasan, di antaranya melihat kepada hikmah disyariatkannya khitan, yaitu agar bersih di bagian tersebut dan sempurna taharahnya. Sedangkan pada kaum wanita taharah dan kebersihan akan tetap sempurna sekalipun dia tidak dikhitan, akan tetapi ada hikmah lain yang akan disebutkan oleh penulis terkait khitan untuk kaum wanita. Kemudian juga ya, kepada
kondisi di masa itu ya, di mana tidak ada riwayat secara khusus yang menegaskan kepada kaum wanita yang masuk Islam agar mereka ya, benar-benar diperhatikan dalam bab ini dalam hal khitan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wal hikmatu fi khitani rajul, hikmah dari pensyariatan khitan kaum laki-laki, dan kita fikih ringkas ya, kita tidak bahas secara rinci khilaf ulama dalam hal ini di sini. Hikmahnya adalah tathhirudz dzakar minan najasah al-muhtaqanah fil qulfah. Membersihkan buah zakar dari kenajisan yang muhtaqanah, yang telah menumpuk. Fil qulfah. Qulfah itu adalah al-jildatul lati tughattil hasyafah, kulit yang telah menutupi kepala zakar. Wallati tuqta' fil khitan, dan yang dipotong ketika di khitan. Dan ini yang dimaklumi ya oleh setiap orang. Oleh karenanya orang kafir pun sekarang mereka mulai melakukan khitan, bukan karena mereka melakukan syariat Islam, tapi karena nilai-nilai kesehatan. Ya. Dan di sini perlu saya berikan sebuah faedah, wasyai bisyai yuzkar, bahwa jangan sampai seorang terkena syubhat sebagian orang sehingga dia meninggalkan sebuah syiar Islam hanya karena alasan syiar Islam tersebut telah dilakukan oleh orang kafir, kata Syekh Utsaimin. Sebagai contoh kata beliau, sekarang orang-orang Yahudi berjenggot. Maka jangan sampai kita meninggalkan syiar jenggot hanya karena alasan orang Yahudi mulai memelihara jenggot, kemudian menggunakan dalil-dalil umum yang memerintahkan kita untuk menyelisih orang Yahudi. Syiar Islam tetap kita laksanakan tatkala ia diperintahkan dalam agama kita, sekalipun orang-orang kafir telah mensyiarkannya atau memudayakannya. Jelas ya? Karena ada sebagian orang terkena syubhat itu, sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian orang yang dinisbatkan ke ilmu agama. Oh, jenggot-jenggot Yahudi, jenggot Syekh. Itu apa jenggot-jenggot Yahudi pun jenggot katanya. Sekarang Yahudi khitan, apakah ente wahai Pak Kiai, wahai Tengku, wahai Pak Ustaz dan yang lain-lainnya tidak akan ikut khitan karena sebagian Yahudi udah ikut khitan? Ini bantahannya. Jelas ya? Apakah kaum muslimin sekarang meninggalkan syariat syiar khitan karena orang-orang Yahudi juga sudah mulai melakukannya? Kenapa di sebagiannya beralasan kita meninggalkan jenggot untuk menyerupai Yahudi karena Yahudi berjenggot? Baik, sekarang Yahudi, sebagian Yahudi atau bahkan hampir keumuman orang kafir sekarang melakukan khitan. Apakah kita akan meninggalkan syariat khitan karena orang kafir telah melaksanakannya? Jelas ya? Ini hal yang penting untuk diperhatikan. Baik, kita tetap melakukan sesuatu yang Allah dan Rasulnya perintahkan atau anjurkan, ya. Sekalipun orang-orang kafir yang kita diperintahkan oleh Allah untuk menyelisihi kebiasaan mereka mulai melakukannya karena nilai-nilai kesehatan atau dunia yang mereka ketahui dalam hal itu. Baik. Dan itu salah satu dari kelicikan Yahud, ya. Mereka memelihara jenggot. Dari masa Nabi mereka enggak berjenggot. Ya, Yahudi, Nasara, kaum musyrikin di masa Majusi mereka tidak berjenggot. Mereka hanya berkumis di masa Nabi. Ya, oleh karenanya Nabi menyatakan khaliful yahud atau al-majus, dalam riwayat lain al-musyrikin, fa ahfus syawari wa'ful luha. Selisilah oleh kalian ahlul kitab Yahudi, Nasara, Majus, musyrik dalam beberapa riwayat. Ya. Maka bersihkanlah kumis kalian dan biarkan jenggot kalian. Orang-orang Yahudi sekarang mulai melihara jenggot karena mereka tahu kaum muslimin akan meninggalkan kebiasaan Yahudi, karena kebencian kaum muslimin terhadap Yahudi itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilenyapkan di muka bumi ini, karena itu sesuatu yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang akan diabadikan oleh Allah sampai hari kiamat. Sehingga kaum muslimin ada yang tidak mau berjenggot dengan alasan Yahudi mulai berjenggot.
Baik, kalau istri-istri orang Yahudi menutup aurat mereka dengan sempurna, akankah istri-istri kaum muslimin membuka aurat mereka dengan alasan istri-istri orang Yahudi menutup aurat? Jika orang-orang Yahudi mulai melakukan khitan, apakah kita akan meninggalkannya karena mereka melakukan khitan? Suatu saat nanti kalau orang Yahudi sholat 5 waktu, ya, puasa dan seterusnya, tetapi tidak mau mengucapkan 2 syahadat, apakah kita meninggalkan syariat salat, puasa karena mereka telah melakukannya? Jelas ya? Baik, istifham ingkari tentunya. Ammal mar'atu, adapun hikmah khitan pada wanita, fa innahu yuqallilu min ghulmatiha ay syiddati syahwatiha. Hikmahnya adalah meminimalisirkan kekuatan atau kedahsyatan syahwatnya, sehingga syahwatnya lebih stabil. Sehingga dengan itu dia akan lebih selamat dari seruan kepada zina ketimbang wanita yang tidak melakukan khitan. Dan tidak benar ya bahwa untuk wanita tidak baik khitan itu. Andai kata tidak baik, niscaya Allah tidak akan mensyariatkannya. Ini satu. Yang kedua, tidak benar bahwa ulama kontemporer sekarang sudah sepakat bahwa untuk kaum wanita tidak disyariatkan khitan. Karena saya pernah mendengar statement ini dari salah satu dari seorang dokter. Ya, ini tidak benar. Masalah khilaf wajib dan sunnahnya, maka ini sesuatu yang telah lama terjadi di kalangan ulama. Tetapi menyatakan ulama sepakat tidak disunnahkan, ini keliru. Paham? Ulama sepakat tidak dianjurkan, maka ini keliru. Ulama sepakat khitan terhadap wanita boleh, tetapi yang terjadi khilaf di antara mereka adalah antara sunnah ataukah wajib. Dan wallahu a'lam bishawab, tidak sedikit dari pihak medis mengakui akan hikmah yang mulia ini pada khitan kaum wanita. Bahkan ada yang menyebutkan dari orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam hal ini, bahwa tidak sedikit wanita yang jatuh ke dalam perzinaan mereka tidak dikhitan. Fa innahu yuqallilu min ghulmatiha ay syiddati syahwatiha. Khitan kepada kaum wanita akan meminimalisirkan kedahsyatan syahwatnya, menstabilkan syahwatnya. Namun dalam hal ini hendaknya diserahkan kepada ahlinya, seorang benar-benar selektif, benar-benar berhati-hati dalam memilih dokter dalam melakukan khitan, terkhusus untuk anak perempuannya. Ya, karena kalau salah ambil bisa menghilangkan syahwatnya, bukan sekedar meminimalisirkan, tetapi bisa menghilangkan syahwatnya. Qala wa yustahabbu an yakuna fil yaumi sabi'i lil maulud. Disunnahkan khitan itu pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Kenapa demikian? Li'annu asra' lil burd. Karena lebih cepat sembuh. Jawaban yang pertama tentunya karena sudah ada hadis dalam hal ini, ya kan? Hadis-hadis tentang fikih al-maulud, wa yukhtam, kata Nabi. Wa yukhtan yauma sabi'i yusamma wa yukhtan yauma sabi'ihi, diberi nama, diberi khitan pada hari ke-7-nya dan di aqiqah. Dalam beberapa hadis yang sebagian ulama mensahihkannya. Hikmahnya dia lebih cepat sembuh. Ya, dan ini setelah saya buktikan pada anak saya sendiri. Alhamdulillah anak saya ya semuanya khitan di waktu yang sangat kecil. Baik. Lebih cepat dan di Arab rata-rata anak kecil. Kita di Indonesia udah SMP baru dikhitan. Udah kacau balau baru dikhitan. Ya. Baik. Wal yansha as-saghir ala akmali halin. Hikmah berikutnya, pertumbuhannya akan lebih sempurna. Pertumbuhannya akan lebih sempurna. Dan ini juga diakui oleh para medis. Ya.
Orang Indonesia terkejut karena tidak terbiasa. Di Arab biasa yang seperti ini. Karena mereka dekat dengan ilmu agama. Dan lebih cepat sembuhnya. Kemudian anak yang umurnya baru 7 hari atau 10 hari, dia belum merekam kejadian-kejadian tersebut. Bahkan mungkin pendengaran dan penglihatannya pun belum sempurna. Mana Dokter Rahmat? 7 hari udah bisa dengar baik. Belum sempurna. Melihat juga belum sempurna. Nah, sehingga nggak merekam. Coba kalau dia disunat di umur udah SMP, udah punya cucu, masih ingat dia. Dulu pas dijahit dokter begini. Ya kan? Pas disuntik begini. Waktu itu saya begini. Udah ngerekam dia. Ya. Baik. Dan hal yang aneh juga. Bahkan mungkin dokter juga risih, ya kan? Mengkhitan orang yang udah SMP, udah kelas 6 SD. Ya, pemandangannya sudah tidak senormal ketika dia memandang bayi yang baru umur 7 tahun. Ya. Kalau dia khitan di umur yang seperti ini, lebih sesuai dengan sunnah atau lebih dekat dengan sunnah, lebih cepat sembuh dan pertumbuhan anak lebih sempurna. Sekalipun seorang tidak berdosa tatkala mengkhitankan anaknya di atas umur 7 hari selama belum baligh. Ya. Umur maksimalnya balik. Jangan sampai dia sudah lewat balik belum dikhitan. Naam. Qala ats-tsalits, sunnah fitrah yang ketiga adalah qassu syaribi wa ihfa'uhu, memotong kumis dan membersihkannya. Qas ini dari kata qassa yaqussu, memotong menggunakan gunting. Ihfa'uhu sebenarnya dari kata hafiyan, sesuatu yang tak terlihat, dihilangkan, baik diterjemahkan dibersihkan ataukah dirapikan. Nih. Bisa diterjemahkan dirapikan atau dibersihkan. Nih. Apa arti qassu syarib wa ihfa'uhu? Wa huwa al-mubalaghah fi qassih. Benar-benar ketika memotongnya. Ingat, memotong, bukan mencukur. Memotong. Oleh karena sebagian ulama ada yang berpendapat makruh kalau dia mencukurnya habis. Di antara yang membenci hal ini adalah Al-Imam Malik. Beliau menganggap mencukur kumis sampai habis seakar-akarnya itu termasuk minal muslah, menyerupai kaum wanita. Namun yang rajih wallahu a'lam bishawab, ini yang dirajihkan oleh guru kami Syekh Abdurrahman Al-Adini faqihul Yaman rahimahullah, tidak dikatakan makruh. Kenapa? Karena makruh salah satu dari hukum syar'i yang harus dibangun di atas dalil syar'i. Dan Nabi hanya memerintahkan untuk dicukur, ya, dipotong, ya, dirapikan atau dibersihkan. Tidak ada mafhum mukhalafah di situ, larangan untuk mencukurnya. Yang jelas tidak boleh sampai menyerupai orang-orang Yahud, ya, dengan penampilan yang melebihi dari penampilan yang normal. Lima fi dzalika min at-tajammul, karena dengan dia mencukur kumis dia akan terlihat lebih ganteng, lebih tampan. Wa nadhafah, terlihat lebih bersih. Wa mukhalafatil kuffar, dan dengan itu dia telah menyelisih orang-orang kafir. Tetapi karena manusia jauh dari bimbingan ilmu agama saat ini, mindset mereka berubah. Justru mereka menganggap abang kumis yang berkumis adalah ganteng. Sehingga sekarang ada kelompok kumismer, apa? Untuk kumis apa? Hah? Stasi.
Mustasi itu kelompok kumisan. Mustasi bahasa apa itu? Bahasa Inggris. Mustasi. Iya. Allahul musta'an. Iya. Ada yang kumisnya, na'udzubillah min dzalik, sudah seperti pisang goreng hangus. Allahul musta'an. Udah jadi mungkin Allah alam tujuannya mungkin mau dijadikan sebagai saringan kopi kali ya. Sehingga kalau ngopi tersaring ya dengannya. Yang tadinya espresso pas diminum oleh dia jadinya americano. Udah tersaring ya. Allahul musta'an. Qala wa qad waradatil ahadits sahihatu fil hathi ala qassihi. Dan telah datang beberapa hadis sahih yang menghasung kita mencukur kumis, wa i'fa'i lihyah, dan membiarkan jenggot tumbuh, wa irsaliha wa ikramiha, membiarkan dia tumbuh panjang, wa ikramiha, dan memuliakannya. Lima fi baqa'il lihyah minal jamal wa madhhar ar-rajulah. Kenapa kumis disuruh potong dan jenggot diperintahkan dibiarkan? Untuk kumis telah disebutkan tadi hikmahnya. Untuk jenggot kata Syekh, karena dengan dia berjenggot dia akan lebih ganteng, lebih tampan. Tentunya jawaban yang pertama karena perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah duniawinya, dia akan terlihat lebih tampan, lebih ganteng. Wa madhhar ar-rajulah, nampak dia seorang laki-laki. Jangan tersinggung yang enggak punya jenggot. Saya cuma menerjemahkan isi kitab. Anda tidak menuduh yang enggak berjenggot kurang kejantanannya, tapi inilah isi kitab. Wa madhhar ar-rajulah, dia terlihat lebih perkasa, lebih jantan. Makanya orang Arab menganggap sebuah kekurangan bagi seseorang, apalagi kalau dia sebagai syekh qabilah, kepala suku, dan tidak berjenggot. Ada sebuah syair, saya hanya masih ingat potongan dari syair tersebut, saya lupa syair lengkapnya, bahwa ada seorang syekh qabilah dari qabilah Arab tidak berjenggot. Memang nggak tumbuh jenggot. Kan ada orang yang memang nggak punya jenggot, walaupun dia udah kasih anak pala ini itu, tetap aja nggak tumbuh kecuali sebatang tumbuhnya. Ya, maka masyarakatnya menyatakan, lau annaha bi'at lashtarainaha li sayyidina. Aduhai, kalau jenggot itu dijual di pasar, maka kami akan membelinya, kemudian akan kami pasangkan kepada kepala suku kami. Karena memang jenggot adalah simbol kejantanan, ya, simbol keperkasaan. Tapi karena kaum muslimin jauh dari ilmu agama, lemah kecintaan mereka dan kebanggaan mereka dengan nilai-nilai agama, mereka tidak pede dengan penampilan jenggot, kecuali ketika artis-artis atau ya aktor-aktor film barat sudah mempromosikannya, baru mereka mulai pede. Ya. Maka orang yang berjenggot dengan tujuan seperti itu nggak akan mendapatkan pahala. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Pahala seseorang itu sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya demi mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala, dan dia tidak perlu malu, dan tidak perlu pula dia setting jenggotnya biar nampak agak lebih fashion. Sehingga ketika dia berada bersama kawan-kawannya yang awam, dia menampakkan bahwa jenggotnya itu karena memang fashion, lagi fashion sekarang, ya, lagi tren. Ya, begitu dia di lingkungan teman-temannya sunnah, maka dia pun menyatakan, alhamdulillah kita udah kenal sunnah memelihara jenggot. Memang berat sekali mengikuti sunnah Nabi ini, seperti menggenggam bara api. Tapi ketika kawannya sebut kawan sama Abu Lahab, ya, dengan celananya seperti ya, aktor film barat, ya, yang kecil bawah, kalau dia diare nggak tahu sempat buka ataukah tidak, maka jenggot yang dia tampakkan itu seakan-akan fashion. Ya, diedit jenggotnya, ya,
disetting lah biar bentuknya agak keren. Kalau yang ikut sunnah Nabi, dia nggak akan membentukkan jenggotnya, dia biarkan yang tumbuh darinya. Walaupun tumbuhnya cuma setengahnya nggak ada lagi, dia ikut sunnah Nabi, dia biarkan. Qadarullah, Allah takdirkan jenggot dia cuma miring, cuma setengah, atau tadinya jenggotnya bagus indah, kecelakaan sepeda motor kena sebelah lagi ada jenggot, sebelahnya tidak ada jenggot dan tidak tumbuh lagi, maka dia akan tetap membiarkannya karena perintah Nabi, wahfuluha, biarkan jenggotmu dari sisi manapun, ya, walaupun tumbuhnya miring, belok ke kanan atau belok ke kiri. Karena kita berjenggot, memelihara jenggot bukan karena fashion, bukan pula karena nilai-nilai kesehatan. Keliru, sungguh keliru tatkala seorang berbicara tentang jenggot, memotivasi orang untuk membiarkan jenggot. Hal utama yang dia sebutkan adalah nilai kesehatan. Ini keliru. Orang yang paham ilmu agama tidak seperti itu cara dia berbicara atau menerangkan hukum agama. Sesuatu yang berkaitan dengan agama selalu dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Seperti halnya para ulama mengingkari orang yang berbicara dan memotivasi masyarakat untuk bersedekah. Kemudian poin yang paling utama ia sebutkan adalah bahwa sedekah akan memberkahi harta, akan memperbanyak harta, akan membuat seorang kaya, menyembuhkan sakitnya. Ini keliru. Karena tujuan utama kita bersedekah zakat adalah perintah Allah dan Rasulnya, hasungan dari Allah dan Rasulnya, yang dengannya kita merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah agar semakin cintai oleh Allah, akan semakin dekat di sisi Allah. Setelah itu kita berharap dari manfaat duniawi di balik sedekah, maka tidak mengapa. Ya. Baik. Qal wa qad akasa katsirun minan nasil amr. Sudah ada belum banyak dari manusia sekarang justru terbalik urusan kondisi mereka dalam hal ini. Apa maksudnya? Maksudnya fasaru yuwaffiruna syawaribahum wa yahliquna lihahum aw yuqassirunaha. Mereka membiarkan kumis mereka tumbuh, tetapi mereka mencukur atau memendekkan jenggot mereka. Terbalik. Apa yang membuat mindset mereka atau sikap mereka seperti ini? Karena jauhnya mereka dari bimbingan ilmu agama. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Inilah hidayah jemaah. Sebenarnya kalau seorang memahami Asmaul Husna wa Sifatihil Ula, pasti dia akan mudah menerima setiap syariat Allah. Ya kan? Makanya bab Asmaul Husna itu sangat dalam ya, sampai-sampai Nabi bersabda, man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafal, ahsa itu menghafal, memahami dan merealisasikan kandungannya, dia pasti masuk surga. Sebagai contoh misalkan, seorang muslim mengetahui, memahami, merenungi dan merealisasikan nama, kandungan dan sifat Allah Jalla wa'ala dari namanya Al-Alim, Al-Hakim, maka pasti dia akan selalu pasrah, hatinya selalu menerima dan redha terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya. Setiap dia berhadapan dengan syariat Allah yang dia menganggap ini kayaknya kurang bagus, sepertinya ini kurang tepat, maka dia akan menyalahkan dirinya, karena dia tahu yang mensyariatkan hal tersebut adalah Huwal Alim Al-Hakim, adalah Allah yang maha berilmu, yang maha hikmah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha rahmat dan yang maha penyayang lagi maha pengasih. Allah tidak mungkin mensyariatkan sesuatu kecuali sesuatu itu 100% baik, murni baik, atau dominannya baik. Sebagaimana Allah tidak mungkin melarang dari sesuatu kecuali sesuatu itu murni buruk atau dominannya buruk. Dengan itu dia akan nyaman, mudah menerima agama Allah Jalla wa'ala.
Qal wa fi kulli hadha mukhalafatun lis-sunnah wal awamiri al-waridati fi wujubi i'fa'iha. Dan perbuatan yang seperti ini menyelisih sunnah dan perintah-perintah yang datang dari hadis-hadis yang menerangkan wajibnya membiarkan jenggot tumbuh. Minha, di antaranya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juzzu syawarib wa arkhu al-luha wa khaliful majus. Syukurlah kumis kalian, biarkanlah jenggot kalian, dan selisihlah orang Majusi yang mempunyai kebiasaan mencukur jenggot dan membiarkan kumis di masa itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim pada nomor 260. Di sini disebutkan nomornya. Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khaliful musyrikin waffirul luha wa ahfus syawariba. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, selisihilah oleh kalian kaum musyrikin dengan cara membiarkan jenggot kalian tumbuh dan membersihkan, merapikan, memotong kumis kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka penulis memberi nasihat, fa'alal muslim an yaltazima bihadzal hadi an-nabawi wa yukhalif al-a'da wa yatamayyiz 'an tashabbuhi bin nisa. Maka wajib atas setiap individu muslim menjalankan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, menyelisihi musuh-musuh Islam yang tidak membiarkan jenggot mereka tumbuh, wa yatamayyaz an tashabbuh bin nisa, dan hendaknya dia membedakan dirinya dari menyerupai kaum wanita. Sekarang kalau ada wanita secantik apapun dia, kalau dia kira-kira berjenggot, orang akan katakan dia cantik atau berubah akan dikatakan dia ganteng? Hah? Coba jawab. Ini menunjukkan apa? Secara logika pun sudah menunjukkan bahwa jenggot simbol kejantanan. Ya. Jenggot adalah simbol kejantanan. Kalau ada wanita yang cantik, ya, sayu, kasih jenggot, jadi sangar langsung. Betul kan? Langsung jadi sangar. Menunjukkan memang jenggot adalah mazhar ar-rajulah, simbol kejantanan, simbol kaum lelaki. Nah, berikut ini saya bacakan beberapa ucapan para ulama mazhab terkait masalah jenggot. Apakah benar jenggot itu sunnah dan semisal dengannya? Dan perlu diketahui sebelum saya membacakan hukum ulama mazhab terhadap jenggot ini, perlu diketahui bahwa waktu azan sudah masuk. Ya. Hah? Baik, nanti kita lanjutkan malam besok insyaallah taala. Akan saya bacakan dari tulisan Adilatu Tahrim Halqil Lihya, pendapat 4 mazhab dalam hal ini. Baik, karena waktu insya sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.